lagi di channel saya, Brand Septian Kisli, NIM 515180041, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Tarumanegara. Masih seputar otomasi dan robotika, tapi hari ini akan kita kaji melalui perspektif yang lebih santai dan lebih asik. Penasaran kan? Ayo kita bahas. Era Industri 4.0 merupakan pendorong atau katalis dari perkembangan teknologi. Tidak terkecuali teknologi yang ada di industri. Industri harus mampu mengikuti perkembangan zaman, karena kedepannya penguasaan teknologi menjadi kunci dalam mempertahankan prevalensi serta daya saing. Teknologi yang memiliki peranan penting dalam sektor industri adalah teknologi automation dan robotics. Teknologi ini berperan dalam mengurangi campur tangan manusia pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat berat, membutuhkan presisi dan akurasi tinggi, ataupun pekerjaan yang bersifat repetitif. Tidak heran, teknologi automation dan robotics sudah diadopsi oleh berbagai macam industri pada saat ini. Dewasa ini, mungkin semua orang sudah pernah mendengar atau tahu apa yang disebut dengan MCU, atau Marvel Cinematic Universe. Nah, MCU ini minimal pasti sudah ada yang pernah lihat atau nonton 1 atau 2 filmnya lah. Nah, tidak heran MCU bisa menembus pasar internasional dan dinikmati oleh banyak orang. Padahal dulunya cerita-cerita superhero ini hanya dinikmati oleh kalangan yang kecil. Sekarang sudah bisa menjadi budaya populer. Nah, mungkin pernah terbayang di benak kita semua, kira-kira apa jadinya kalau teknologi yang ada di MCU sungguh ada di nyata. Nah, di sini saya akan memberitahukan kalau sebenarnya teknologi di MCU itu beneran ada di dunia nyata, walaupun beberapa mungkin belum semaju yang kita lihat di MCU. Nah, yang namanya teknologi itu tapi kan selalu berkembang. Pasti suatu hari nanti teknologi yang ada di dunia nyata ini bisa mengejar apa yang saat ini masih menjadi fiksi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas teknologi-teknologi keren apa sih yang ada di MCU dan juga ada di dunia nyata dan saat ini digunakan atau bisa digunakan di otomasi industri. Teknologi yang pertama tidak lain dan tidak bukan teknologi yang paling terkenal di MCU adalah Iron Man suit atau Iron Man armor. Nah, siapa sih yang gak mau punya baju zirah Iron Man, ya kan? Nah, saya jelaskan dulu sedikit tentang baju zirah Iron Man. Iron Man suit dibuat dan digunakan oleh seorang pengusaha kaya dan jenius bernama Tony Stark. Tony Stark memiliki perusahaan yang bergerak di bidang militer yang disebut Stark Industries. Tidak heran, Iron Man suit dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih serta persenjataan yang begitu beragam. Versi dunia nyata dari baju zirah Iron Man adalah powered exoskeleton atau exosuit, khususnya yang digunakan di industri. Nah, exoskeleton digunakan untuk meningkatkan kemampuan basic dari manusia, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, ataupun juga memudahkan pekerjaan manusia. Contoh pekerjaan industrial yang dapat dimudahkan dengan keberadaan exoskeleton atau industrial exoskeleton adalah heavy lifting, di mana seperti yang kita ketahui, banyak sekali komponen-komponen berat yang harus dipindah-pindahkan, dipasang, dan juga diassembly di dalam industri. Nah, dengan adanya industrial exoskeleton yang meningkatkan kemampuan dasar fisik manusia, maka pekerjaan-pekerjaan seperti itu dapat dimudahkan. Contoh pekerjaan lain yang dapat membebani fisik manusia seperti welding dan grinding juga dapat dimudahkan dengan keberadaan exoskeleton. Saat ini penggunaan industrial exoskeleton sendiri masih bisa dibilang sangat sedikit atau bahkan minim. Hal tersebut dikarenakan industri lebih memilih untuk menggunakan robotika untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, di mana pekerjaan-pekerjaan yang berat atau dapat membebani manusia, fisik manusia terutamanya, digantikan oleh robot untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian, exosuit atau exoskeleton masih akan terus berkembang, karena walaupun beberapa pekerjaan dapat digantikan oleh robot, beberapa pekerjaan lainnya tetap harus dilakukan oleh manusia. Manusia tetap masih harus turun tangan ke lapangan, sehingga teknologi exosuit ini tetap akan bermanfaat ke depannya jika terus dikembangkan. Teknologi kedua adalah spider drone yang merupakan milik Spider-Man. Nah, spider drone ini dilengkapi dengan kemampuan terbang dan juga reconnaissance atau kemampuan mata-matai dan mengambil gambar atau image dan kemudian dikirimkan kembali ke Spider-Man. Sama halnya dengan spider drone milik Spider-Man, drone yang di dunia nyata juga dilengkapi dengan kemampuan untuk terbang dan mengambil gambar. Sehingga drone di dunia nyata juga dapat digunakan untuk kebutuhan industri, yaitu untuk survei lapangan dan juga untuk memantau berbagai kegiatan yang ada di industri. Contoh teknologi industrial drone yang saat ini sedang dikembangkan dapat dilihat pada sektor warehousing atau pergudangan, di mana industrial drone akan bekerja secara tandem dan kolaboratif dengan warehousing robots
Warehousing robots dapat digunakan untuk memindahkan barang, dan kemudian industrial drone akan digunakan untuk mendata barang-barang yang ada di gudang tersebut. Di nomor 3 ada AI andalan Tony Stark, yaitu Jarvis dan Friday. AI tersebut dilengkapi dengan kemampuan komputasi dan analisa yang luar biasa kuat, sehingga mampu memberikan saran serta mampu mengambil keputusan tanpa harus diberikan perintah. Dalam sektor industri, AI seperti Jarvis dan Friday dapat diintegrasikan dengan teknologi RPA atau Robotic Process Automation untuk menghasilkan Intelligent Automation. Teknologi Intelligent Automation menggabungkan kemampuan eksekusi tugas dari RPA dengan kemampuan machine learning serta kemampuan analisis dari AI. Nah, dengan adanya penggabungan antara kedua teknologi tersebut, maka dapat dilahirkan teknologi robot yang mampu melakukan pembelajaran serta optimasi secara otomatis. Keuntungan utama dari penggunaan teknologi Intelligent Automation dalam sektor industri adalah meningkatnya efisiensi produksi serta berkurangnya waktu produksi secara keseluruhan. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya kemampuan optimasi dari Intelligent Automation yang mampu mengadjust siklus produksi sesuai dengan kondisi yang saat itu sedang ada di lapangan. Di nomor 4 ada berbagai macam teknologi AR atau Augmented Reality yang ada di MCU, khususnya buatan Tony Stark dan juga yang berasal dari negara fiktif Wakanda. Kemampuan Augmented Reality yang dimiliki oleh Tony Stark dapat dilihat pada beberapa scene seperti ketika armor Iron Man sedang dibuat, dan juga ketika Tony Stark menemukan elemen baru yang akan digunakan untuk arc reactor atau power source dari kostum Iron Man. Teknologi dari Wakanda juga tidak kalah canggih dengan yang dimiliki oleh Tony Stark. Hal tersebut dapat dilihat pada scene di mana adik dari Black Panther mengendalikan mobil dari jarak jauh menggunakan augmented reality. Contoh lain dari teknologi Wakanda yang juga menjadi augmented reality adalah Kimoyo Beats yang merupakan gelang manik-manik yang mampu merekam dan juga memancarkan hologram. Saat ini teknologi AR sedang dikembangkan agar dapat digunakan dalam industri, khususnya untuk seperti penyampaian informasi menggunakan CAD atau Computer Aided Design serta berbagai aksi-aksi kolaboratif lainnya. Contoh nyata dan aplikatif dari penggunaan augmented reality di industri dapat dilihat pada aplikasi maintenance yang dikeluarkan oleh Siemens yang disebut Assist AR. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengajarkan para pegawainya cara untuk membenahi dan menyusun ulang gearbox. Nah, dengan menggunakan sensor LiDAR, maka gearbox dapat dibuat versi augmented reality-nya dan dapat dilakukan interaksi terhadap versi augmented reality tersebut sehingga memudahkan pembelajaran. Di nomor 5, teknologi yang terakhir adalah tentacle milik Dr. Octopus yang merupakan supervillain lawan dari Spider-Man. Tentakel-tentakel milik Dr. Octopus ini merupakan lengan-lengan mekanis yang dapat dikontrol melalui sinyal perintah yang dikirimkan dari otak Dr. Octopus. Masing-masing lengan ini juga dilengkapi dengan pincer atau capit yang dapat digunakan untuk mencengkram. Awalnya, alat ini digunakan untuk melakukan eksperimen, tetapi ketika transmitter dari alat ini rusak, Dr. Octopus berubah jahat. Alat-alat ini digunakan untuk melakukan berbagai aksi kejahatan dari Dr. Octopus. Sama halnya dengan tentakel-tentakel milik Dr. Octopus di dunia nyata, ada lengan-lengan robot atau robot arm yang mampu dikendalikan dengan cara membaca perintah dari sebuah mikroprosesor atau microcontroller. Aplikasi tersebut ialah Industrial Robot Arm yang dapat digunakan untuk kebutuhan produksi dan assembly. Nah, Industrial Robot Arm ini dikontrol menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller yang mampu memberikan sinyal perintah untuk menggerakkan si robot. Nah, Industrial Robot Arm umumnya dilengkapi dengan an effector, layaknya capit milik tentakel Dr. Octopus. Tapi efektor dari Industrial Robot Arm lebih beragam, dapat berupa claw gripper atau bahkan perkakas seperti alat las dan juga alat gerinda. Robot arm dapat dengan mudah kita temui pada sektor industri otomotif di mana lini produksinya teratur. Keuntungan utama dari penggunaan robot arm pada sektor industri otomotif adalah mengurangi bottleneck produksi serta mengurangi campur tangan manusia pada pekerjaan yang kotor, sulit dan membahayakan.
Itulah 5 teknologi Marvel yang ada di dunia nyata dan digunakan dalam otomasi industri. Sebelum saya tutup video ini, izinkan saya mencurahkan harapan saya mengenai kondisi pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Tentunya, saya harap kondisi pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali ke kondisi seperti dulu sebelum pandemi ini ada. Melihat tren yang ada saat ini setelah vaksinasi massal, saya optimis kondisi pandemi ini sudah semakin membaik, sudah mereda, dan semoga tren ini dapat berlanjut. Harapan saya untuk bidang ilmu otomasi dan robotika, semoga bidang ilmu ini semakin banyak yang meminati dan ingin tahu lebih, karena menurut saya pengetahuan mengenai otomasi dan robotika ini hal yang sangat penting untuk mereka yang ingin bekerja di sektor industri. Selanjutnya saya juga berharap ilmu otomasi dan robotika ini dapat terus berkembang terus, dan bahkan dapat melampaui teknologi-teknologi MCU yang barusan saya bahas. Terakhir, kritik dan saran saya untuk mata kuliah otomasi dan robotika lanjut, saya harap kedepannya ada standar capaian yang lebih tinggi lagi sehingga mahasiswa dapat mengejar standar tersebut dan pada akhirnya dapat memiliki ilmu dan keterampilan yang lebih banyak lagi. Untuk Bapak Agus Salim selaku pengampu mata kuliah ini, saran saya, rencana Bapak untuk mengajak mahasiswa melakukan study tour ke perusahaan-perusahaan itu mungkin bisa dilakukan ketika nanti kondisinya sudah memungkinkan, dan saya sangat support ide tersebut karena menurut saya akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Cheers.